pendamping sosial dari Kecamatan Jarlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai peserta Diklat DB PPKS Padang dalam pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos pada putaran yang kedua, kelas 16 dengan fasilitator Bapak Dr. Agus Widiatmo. Pada kesempatan ini saya akan membawakan simulasi video tugas akhir saya pada modul 8 mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting pada sesi ke-14 tentang sistem rujukan penanganan anak stunting. Mari kita ikuti beberapa saat ini. Selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang. Kemudian di hari ini kita berjumpa di hari Minggu ini. Semoga tidak bosan-bosan bersama saya ya Bu. Sehat semuanya? Sehat. Oke, terima kasih kalau sehat. Pada materi sebelumnya ada yang tahu materi apa kita sebelumnya? Ada yang ingat? Potensi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Pada Ibu Romian boleh sekali lagi disebutkan? Pemetaan potensi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Oke, terima kasih kepada Bu Romian. Kepada Ibu Derita, apa yang diingat tentang pemetaan? Yaitu pencegahan stunting. Apakah ada kasus stunting di keluarga kita atau di sekitaran tetangga kita? Tidak ada ya Bu. Kata Bu Derita nggak ada. Kalau kata Ibu Siringo ada tidak? Oh, tidak ada. Syukurlah kalau tidak ada. Coba mari kita lihat peta ini. Di peta ini adalah peta yang sebelumnya yang dikerjakan oleh kelompok 3, yaitu ada peta jenis sumber daya lingkungan KPM untuk mencegah anak stunting. Di mana aja kita yang perlu? Di mana aja Bu? Di keluarga. Keluarga ini siapa aja? Ayah, ibu, anak. Kemudian Nenek, kakek, pemilihnya. Lingkungan masyarakat, lingkungan alam. kalau lingkungan masyarakat berarti tetangga. Kalau lingkungan alam berarti lingkungan rumah kita. Kemudian kemana aja instansi yang perlu kita rujuk si anak itu? Posyandu, puskesmas, Puskesos, SLRD, dinas sosial, warung atau agen mandiri, kontak TEPSA, balai rehabilitasi anak, SDM Kesos. Jadi warung, kenapa kita perlu buat di warung Bu? Karena apa? Ada yang ingin tahu? Ke agen mandiri kenapa kita pergi? Karena BPNT keluarnya dari warung. Jadi kalau bisa pun kita belanja di situ, belanja yang bergizi. Unang atong iterkatuar, holan langsung taberin. Oh, pola saja mau bayar 20 kilo. Bukan ya Bu, tapi ya kalau bisa 4 sehat, 5 sempurna. Sama seperti isi piringku ingat kan Bu? Iya. Ada karbohidrat, protein, baru mineral atau sayur-sayuran, vitamin atau buah-buahan. SDM Kesos ini adalah pendamping sosial. Kemudian TKSK atau TKSK pendamping bansos atau pekerja sosial lainnya. Tapi yang paling biasa Ibu kenal adalah kami, pendamping sosial atau pendamping PKH. Kepada kita semua, kalau adalah anak yang stunting, yang terlantar, itu boleh kita hubungi orang-orang yang tadi kita sebutkan ini. Siapa aja tadi Bu? Posyandu, puskesmas, SLR,
Dinas Sosial, Ewarung, Kontak Desa, Balai Perlindungan Anak, SDM Peser. Contoh paling dekatnya adalah pendamping PKH. Oke, terima kasih buat ibu-ibu. Kita tepuk tangan hebat dulu. Kemudian di sini kita ada cerita. Cerita satu itu pada hari itu Asep berumur 3 tahun, tetapi sang ibu melihat tinggi badan si Asep tidak seperti anak seusianya. Orang tua Asep sangat khawatir melihat anaknya, tapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Asep tinggal di dusun terpencil, pas sama ibu tahun. Tidak ada fasilitas kesehatan dan tidak memiliki uang untuk ke fasilitas kesehatan. Dan Ibu Asep hanya bertemu dengan pendamping PKH, itu pun setiap bulan. Apa yang harus dilakukan? Itu oleh kelompok 1. Kemudian cerita kedua, Nina berusia 4 tahun, namun tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai dengan anak pada usia 4 tahun. Selama kehamilan, Nina mengalami kurang darah karena tidak makan makanan bergizi. Jadi sekarang Nina tidak terbiasa makanan bergizi dan menjadi bahan olok-olokan temannya lah si anak ini. Apa yang harus dilakukan keluarga tersebut dan apa yang harus dibuat masyarakat melihat kasus tersebut? Itu kelompok 2. Sekarang perkembangannya tidak sesuai dengan umurnya. Jadi saya bingung bagaimana caranya mengatasi anak saya sekarang karena tidak sesuai dengan berat badan, tidak sesuai dengan umurnya. Jadi saya bingung harus bagaimana. Saya mohon Bu, bagaimana caranya untuk mengatasinya. Mana tahu Ibu ada memberi bagaimana cara agar anak saya bisa seperti teman-teman yang lain sesuai berat badan dengan umurnya. Jawab. Nanti jadi anak pintar. Jadi sekarang kita bikin aja lah dulu vitaminnya ya. Terima kasih ya Ibu. Oke, terima kasih untuk proposal. Tengok dulu anaknya. Kurus sekali. Nggak sama anak sana. Nggak malu. Kayak mananya itu? Oke, terima kasih. Tepuk tangan lah Bu. Jadi, keluarga tetap harus mengoptimalkan pemenuhan gizi kepada si anak dalam pemberian stimulasi. Kemudian, jika anak sudah terkena stunting, orang tua perlu membawanya kemana Bu? Ke fasilitas kesehatan yang terdekat dan berkonsultasinya itu pada orang-orang tenaga kesehatan. Informasi yang baru kita temukan di hari ini dapat kita bagikan ke orang-orang terdekat kita. Ada kan ibu-ibu pegang tabel janji diri? Ada. Udah dilakukan kan tabel janji dirinya ini? Ada di situ, saya sudah lihat ada di checklist. Semoga yang di checklist itu dapat dijalankan. Jadi berikanlah yang terbaik di tengah-tengah keluarga kita. Cegah stunting itu adalah yang terpenting dalam hidup, karena generasi muda kita harus menjadi generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan tangkas. Terima kasih di siang hari ini ibu-ibu masih mau memberikan waktu beberapa menit untuk kita tentang materi modul 8 sesi 14 tentang rujukan, sistem rujukan stunting anak. Terima kasih. Horas. Iya, oke.